wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Soimah Fitrin Barokah dari program studi S1 Gizi di Universitas Aisyah Pringsewu. Di sini saya akan mereview tugas mata kuliah Biokimia Gizi dengan judul Enzim dalam Metabolisme. Selamat menyaksikan. Pengertian enzim. Enzim adalah biomolekul yang berfungsi sebagai katalis biologis yang mempercepat reaksi kimia dalam tubuh tanpa mengalami perubahan permanen setelah reaksi berlangsung. Sebagian besar enzim tersusun atas protein, namun beberapa enzim tersusun atas RNA yang disebut ribozim. Selanjutnya ada struktur enzim, yaitu ada apoenzim, bagian protein yang menentukan spesifitas enzim, lalu ada koenzim, molekul organik membantu enzim, contohnya NAD+, FAD koenzim A. Kofaktor, komponen non-protein yang membantu aktivitas enzim, contoh Mg2+, Zn2+, dan Fe2+. Lalu ada holoenzim, yaitu gabungan apoenzim dan kofaktor yang aktif. Sifat-sifat enzim bersifat spesifik, tidak habis dalam reaksi, dapat digunakan berulang, memiliki sisi aktif, memiliki kondisi optimum, dan dapat mengalami denaturasi. Klasifikasi enzim ada oksidoreduktase, reaksi oksidasi reduksi, transferase, transfer gugus fungsional, lalu ada hidrolase, pemutusan ikatan dengan air, liase, penambahan atau pelepasan gugus tanpa hidrolisis, isomerase, perubahan susunan molekul, ligase, penggabungan dua molekul. Mekanisme kerja enzim, Lock and Key Theory, substrat sesuai dengan sisi aktif enzim, Induced Fit Theory, sisi aktif menyesuaikan bentuk substrat. Tahapan kerja enzim yaitu enzim bertemu dengan substrat, terbentuk kompleks enzim substrat, reaksi berlangsung, lalu produk dilepaskan, enzim kembali ke bentuk semula. Faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim yaitu ada suhu, aktivitas meningkat hingga suhu optimum lalu menurun akibat denaturasi. pH, setiap enzim memiliki pH optimum, contohnya pepsin dan tripsin. Lalu konsentrasi substrat itu meningkatkan laju reaksi hingga titik jenuh. Lalu ada konsentrasi enzim, semakin banyak enzim, semakin cepat reaksi, dan aktivator dan inhibitor dapat meningkatkan atau menurunkan aktivitas enzim. Pengertian metabolisme. Metabolisme adalah seluruh reaksi kimia yang terjadi dalam sel untuk mempertahankan kehidupan. Katabolisme, pemecahan molekul kompleks menjadi molekul sederhana disertai pelepasan energi. Contoh, glukosa, pirufat, asetil CoA jadi ATP. Anabolisme, penyusunan molekul sederhana menjadi molekul kompleks yang memerlukan energi. Contohnya, asam amino menjadi protein. Peran enzim dalam metabolisme. Enzim berperan sebagai pencernaan makanan, produksi energi, sintesis protein, sintesis lemak, sintesis DNA dan RNA, regulasi metabolisme, dan detoksifikasi. Selanjutnya ada enzim dalam metabolisme karbohidrat. Enzim beserta fungsinya, enzim amilase berfungsi sebagai pati maltosa, maltase sebagai maltosa glukosa, heksokinase sebagai glukosa fosfat, fosfoktur kinase sebagai regulasi utama glikolisis, pirufat kinase sebagai fosfor pirufat ATP. Selanjutnya ada glikolisis. Glikolisis adalah proses pemecahan glukosa menjadi pirufat sitoplasma, hasilnya menjadi 2 ATP, 2 NADH, 2 pirufat. Lalu enzim regulator utama yaitu heksokinase, fosfor fruktokinase -1, pirufat kinase. Selanjutnya ada metabolisme protein. Protein dipecah menjadi asam amino melalui proses pencernaan enzim utama yaitu pepsin, tripsin, kimotripsin, aminopeptisade, karboksipeptisade. Lalu asam amino digunakan untuk sintesis protein pada tubuh, lalu sintesis pada hormon, lalu diproduksi untuk energi. Katabolisme asam amino dan siklus urea. Kelebihan asam amino akan mengalami transminasi deaminasi. Hasilnya deaminasi menjadi amonia NH3 dan kerangka karbon. Amonia bersifat toksik sehingga harus diubah menjadi urea melalui siklus urea di hati. Kerangka karbon, siklus Krebs, gluconeogenesis, sintesis badan keton. Metabolisme lemak, enzim utama yaitu lipase, hormon sensitif lipase atau HSL, asetil CoA, karboksilase, fatty acid sintase, HMG CoA, reduktase.
Fungsi sebagai pemecahan trigliserida, sintesis asam lemak, sintesis kolesterol, dan sebagai penyimpanan energi. Siklus Krebs terjadi di matriks mitokondria. Fungsinya untuk mengoksidasi asetil KUA, menghasilkan energi, maka hasil per satu putaran menjadi 3 NADH, 1 FADH2, 1 GTP atau setara ATP. Selanjutnya, rantai transport elektron terjadi pada membran dalam mitokondria. Fungsinya untuk menghasilkan ATP melalui fosforilasi oksidatif. NADH dan FADH2 dari glikolisis dan siklus Krebs digunakan untuk menghasilkan ATP dalam jumlah yang besar. Selanjutnya, regulasi enzim dan homeostatis energi. Aktivitas allosterik meningkatkan aktivitas enzim, feedback inhibiton, produk akhir menghambat enzim awal jalur metabolisme. Lalu regulasi hormonal itu insulin meningkatkan penyimpanan energi dan glikolisis, glukogen meningkatkan glukogenesis dan pemecahan cadangan energi. Fungsi utama regulasi ini adalah menjaga homeostatis energi tubuh. Dari materi yang saya mengambil sumbernya dari daftar pustaka yang ada di bawah ini. Sekian, terima kasih. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.